Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mungkin menonton acara ini melalui YouTube atau media lain. Jadi, saya di sini Yesi Yulia Magdalena sebagai moderator. Sore hari ini kita akan mengadakan talk show singkat mengenai demensia. Jadi, saat sore hari ini kita sudah bergabung Dokter spesialis SPKJ Dr. Jojot Putri Nisinaga yang akan menjadi narasumber kita pada saat sore hari ini. Jadi topik kita pada saat sore hari ini yaitu mengenai demensia. Nah, langsung saja kita mulai, Dok. Boleh ya. Oke. Baik, Dokter. Nah, jadi untuk demensia ini sendiri kan mungkin di kalangan masyarakat masih belum terkenal gitu ya, Dok, mengenai penyakit ini. Bisa dokter mohon dijelaskan pengertian secara umum kepada masyarakat luas mengenai demensia ini, dokter? Iya, saya menyapa pemirsa yang di rumah dulu yang mengikuti acara live ini atau mungkin mengikuti nanti melalui YouTube. Selamat siang, selamat berbahagia dan semoga sehat. Oke, tentang demensia ya, Yesi ya, kita hari ini ya pembahasannya. Oke, bisa diulangi nggak pertanyaannya, Yes? Iya, jadi Dok, untuk yang pertama mengenai demensia ini secara umum, apa sih Dok pengertiannya kepada masyarakat yang mungkin masih belum terlalu mengenal mengenai penyakit ini, padahal mungkin banyak orang yang mengalaminya gitu, Dokter? Oh ya, demensia adalah salah satu penyakit otak organik ya, jadi penyakit otak yang terjadi karena kerusakan langsung pada organ otak ya. Jadi demensia berbeda dengan pikun biasa ya. Kalau orang awam selama ini menganggap mungkin pikun itu disamakan dengan demensia, tapi kalau pikun yang kita anggap, yang orang awam katakan pikun, itu mungkin kita menyatakannya itu sebagai senility ya, proses penuaan biasa. Tapi kalau demensia itu sudah suatu penyakit kerusakan otak organik yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor gitu. Oh iya, jadi berbeda ya Dok ya dengan pikun, walaupun gejalanya itu hampir sama-sama penurunan daya ingat seperti itu ya dokter. Nah, kalau untuk faktor-faktor yang tadi dokter telah singgung, apa sih Dok faktor risiko ataupun mungkin penyebab spesifik dari demensia ini sendiri, dokter? Ya, saya mau beritahu ya bahwa faktor-faktor penyebab atau faktor risiko pada penderita demensia itu bisa karena pola hidup yang tidak sehat ya, misalnya makan makanan yang tidak sehat ya, sehingga memiliki penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, DM atau kencing manis, lalu pernah stroke ya, penyakit vaskular lainnya, hiperkolesterol. Nah, terus juga obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu pada wanita juga resikonya lebih tinggi. Terus usia lanjut di atas 60 tahun biasanya ya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa demensia juga bisa terjadi pada usia di bawah 60 tahun ya, apalagi kalau ada proses genetika. Lalu ada faktor lain yaitu faktor genetika ya, faktor genetika itu berpengaruh. Lalu ada faktor cedera kepala, pernah mengalami cedera kepala berat ya, jadi atau trauma kepala ya, itu bisa terjadi juga gitu. Kurang tidur ya, pola hidup yang tidak sehat tadi seperti kurang tidur tidak teratur ya, itu bisa menjadi faktor pencetus ya, atau faktor yang berpengaruh ya. Terus bisa juga merokok ya, itu faktor risiko ya, merokok juga menjadi faktor risiko mudahnya terjadi demensia gitu. Mungkin saya mau menambahkan ya bahwa yang dimaksud dengan pikun kalau biasa ya pada usia yang tua, orang yang sudah tua, ketika senility, kita berbicara tentang senility atau pikun yang biasa, yang bukan demensia, ketika kita beri stimulus rangsangan, misalnya kita ingatkan kembali, misalnya nih ada orang tua gitu ya, orang tua kita lupa nih meletakkan kunci, di mana ya tadi saya meletakkan kunci. Tapi ketika dia berusaha untuk mengingat, merunut kembali, berusaha
merunut ke belakang, tadi di mana ya saya meletakkan, terus kita berusaha bantu ingat. Nah itu biasanya kalau pada faktor penuaan biasa seniority itu mampu ingat kembali gitu. Nah terus kalau pada orang demensia sama sekali nggak bisa, bahkan orang demensia melakukan perilaku-perilaku yang aneh gitu, misalnya meletakkan kunci di dalam kulkas, atau meletakkan kunci di dalam freezer gitu, meletakkan jam tangan atau setrikaan di dalam freezer gitu. Karena pada demensia terjadi fungsi-fungsi gangguan fungsi yang lain, gangguan pada fungsi-fungsi yang lain, fungsi berpikir yang lain. Jadi mengalami gangguan fungsi memori yang berat gitu. Jadi jelas berbeda ya dok ya antara pikun sama demensia ini. Nah dokter, jadi berdasarkan beberapa sumber yang mungkin bisa diakses beberapa masyarakat umum seperti itu. Nah, ada yang mengatakan demensia ini penyakit Alzheimer juga bisa menyebabkannya. Kemudian disebabkan ada juga yang menyebutnya demensia vaskular. Secara umum dibagi menjadi dua ini dokter. Apakah boleh dok dijelasin satu-satu mengenai Alzheimer itu apa, kemudian demensia vaskular itu yang bagaimana dokter penyebabnya? Ya, sebenarnya penyakit demensia itu ada 3 kelompok besar ya. Satu adalah demensia Alzheimer, ya. 2, demensia vaskular. 3, demensia yang lainnya, seperti penyakit Creutzfeldt-Jakob, penyakit Huntington, dan demensia diakibatkan penyakit Parkinson. Ya, jadi ada 3 kelompok besar sebenarnya. Nah, demensia Alzheimer itu terjadi karena adanya proses degeneratif yang cepat pada otak. Jadi pada kerusakan langsung pada otak, degeneratif. Jadi terjadi perlahan-lahan, tapi sifatnya progresif. Jadi terus-menerus akan terjadi kerusakan. Jadi kalau demensia Alzheimer itu dia ada plak, ya, jadi terjadi penumpukan plak pada otak, ya, penumpukan plak-plak pada otak, dan terjadinya perlahan-lahan gitu. Tetapi sifatnya progresif, terus-menerus, dan terjadi penurunan kognitif yang terus-menerus, penurunan memori yang terus-menerus, dan penurunan kemampuan sehari-hari pasien tersebut secara terus-menerus. Ya, itu demensia Alzheimer. Ya, nah kalau demensia vaskular itu biasanya dilatar belakangi oleh adanya penyakit-penyakit vaskular. Biasanya demensia vaskular itu terjadi setelah orang tersebut mengalami stroke, ya, misalnya stroke pertama kali, atau stroke kedua kali, atau stroke ketiga kali, ya, dan biasanya ada dilatar belakangi oleh penyakit-penyakit vaskular, misalnya penyakit hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit kencing manis atau DN. Nah, sedangkan demensia yang ketiga itu yang tadi saya bilang, demensia yang diakibatkan oleh penyakit lain seperti Huntington, Parkinson, ya, dan Creutzfeldt-Jakob gitu. Jadi ada 3 penyebab besarnya ya dokter. Jadi untuk yang 3 kelompok besar, ya. 3 kelompok besar. Jadi kalau untuk Alzheimer itu dia berhubungan dengan genetik ya dokter, atau ada faktor lain lagi dokter yang mungkin bisa kita cegah, atau memang tidak bisa kita cegah karena Alzheimer kan kerusakan pada selnya itu karena proteinnya seperti itu dokter. Iya, pada demensia Alzheimer sampai saat ini ya, sebenarnya informasinya sampai saat ini penyebab pastinya itu masih memang belum diketahui, penyebab pastinya ya. Ya, jadi memang dikatakan faktor genetika adalah faktor yang paling utama ya. Jadi faktor genetika, apabila ada anggota keluarga dari individu tersebut penderita Alzheimer, maka individu itu lebih tinggi resikonya untuk mengalami Alzheimer. Jadi faktor genetika lebih berperan memang untuk demensia Alzheimer. Nah, dan tadi ya, demensia Alzheimer itu terjadi karena adanya penumpukan plak-plak di otak. Terjadi kerusakan faktor degenerasi otak yang lebih cepat gitu. Area otak kita ini kan, setiap area otak kita memiliki fungsi ya. Jadi misalnya lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, apabila area otak kita ini yang khusus untuk memori itu terkena, terutama area yang memori dulu ya biasanya ya, area yang memori terkena dulu oleh tumpukan plak itu, maka terjadilah kerusakan fungsi memori pada individu tersebut, seperti itu. Nah, memang yang paling
umum pada demensia Alzheimer itu adalah karena faktor genetika. Namun beberapa sumber penelitian mengatakan bahwa demensia ini hampir seluruh demensia gitu ya, baik itu Alzheimer, vaskular maupun demensia yang lain, itu bisa kita cegah dengan pola hidup yang lebih sehat gitu. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalau Alzheimer itu bisa dicegah dengan pola hidup yang lebih sehat, dan demensia vaskular itu kita mencegah beberapa penyakit vaskular seperti hipertensi, diabetes, kemudian hiperkolesterol dan lain-lain seperti itu ya dokter. Nah, iya betul sekali. Jadi penyakit vaskular yang ada itu kalau bisa diperbaiki atau dicegah atau diperbaiki kalau sudah ada gitu. Nah, sedangkan untuk pola hidup kita harus mengusahakan pola hidup yang jauh lebih sehat. Misalnya makan makanan yang sehat. Ada satu atau beberapa kepustakaan yang mengatakan bahwa untuk mencegah demensia kita bisa melakukan diet Mediterania. Diet Mediterania itu adalah diet dengan memakan banyak sayur-sayuran, ya, buah-buahan. Jadi lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dalam hidup kita daripada daging gitu. Lebih banyak makan ikan daripada daging, lebih banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan daripada lebih banyak memakan karbohidrat yang lain gitu. Itu bisa dengan seperti itu. Jadi kita melakukan pola hidup sehat, terus olahraga ya, aerobik ya, bisa juga dengan cara aerobik olahraga. Lalu ada senam khusus untuk mencegah demensia ya. Jadi senam supaya gangguan supaya fungsi visual spasial kita tetap baik. Jadi ada senam, misalnya itu senam membuat angka 8, itu salah satunya ya, gerakan-gerakan yang diajarkan kepada pasien atau kepada caregiver gitu ya. Dan kita sendiri bisa melakukan itu. Nah, selain itu, demensia bisa kita cegah juga dengan cara kita melakukan aktivitas rutin kita lebih banyak gitu. Jadi jangan banyak diam gitu. Kita tidak boleh terlalu banyak diam, tapi justru banyak bergerak. Lalu aktivitas sosial. Nah, pada orang tua, aktivitas sosial justru jangan dihentikan, tetapi aktivitas sosial itu harus terus dilakukan. Itu untuk mencegah terjadinya percepatan demensia atau mencegah terjadinya demensia. Aktivitas sosial itu harus tetap dilakukan. Lalu bisa juga dengan cara seringlah mencari informasi-informasi baru. Jadi kalau kita rajin mencari informasi baru, kita akan bisa mencegah demensia lebih dini datang. Misalnya gini, sering membaca ya, misalnya sering membaca, sering mencari pengetahuan baru. Nah, kalau dia dosen atau guru atau dia pengajar, tetap melakukan membaca buku atau kepustakaan yang sering dilakukan gitu. Nah, kalau dia profesi lain, misalnya tetap mencari informasi, misalnya membaca koran gitu, membaca informasi yang baru gitu. Salah satunya juga bisa dengan sering mengisi teka-teki silang. Nah, ada beberapa kepustakaan mengatakan seperti itu. Terus bermain catur ya, jadi permainan-permainan yang mengasah otak sifatnya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pencegahannya terkesan sederhana, tapi mungkin untuk melakukannya kita udah jarang sekali ya dokter sekarang, kayak mengisi teka-teki silang, bermain catur. Mungkin kebanyakan masyarakat sekarang itu udah kayak hidupnya online terus seperti itu. Mungkin meningkatkan risiko juga ya seperti itu dokter ya, meningkatkan risiko terjadinya demensia untuk sekarang. Iya, sebenarnya kalau kita menggunakan teknik digital juga nggak apa-apa ya, karena di dalam banyak juga sekarang permainan-permainan game yang bagus ya, yang tidak semua game-game online itu tidak baik. Banyak game-game online itu juga game-game yang baik untuk mengasah kemampuan otak kita atau memberi stimulasi ya kepada otak kita supaya otak kita tetap bekerja dengan baik, tetap diberikan stimulus yang baik gitu. Jadi prinsipnya adalah tetap memberikan stimulus kepada otak kita supaya otak kita tidak
supaya otak kita tetap aktif berpikir atau aktif bekerja sesuai dengan fungsi kita gitu loh. Oke. Baik dokter. Jadi memang walaupun di sekarang serba online, tapi tetap bisa kita manfaatkan untuk kita menjaga kesehatan kita. Terutama tadi itu makan makanan yang diet tinggi sayuran itu selain bisa mencegah penyakit Alzheimer tadi, bisa juga mencegah terjadi demensia vaskular seperti menurunkan tekanan darah. Seperti itu kan dokter? Iya betul, betul sekali ya. Nah kemudian dokter, mungkin yang nonton acara kita sore hari ini penasaran nih dokter, gejala-gejala demensia kan tadi udah dokter singgung sekitar beberapa hal seperti menaruh kunci motor di freezer, yang di kulkas yang harusnya tuh ditaruh di atas meja. Selain itu apa sih dokter gejala-gejala yang mungkin orang lain atau keluarga bisa jaga-jaga, oh kayaknya orang tua saya suspeknya demensia ini, atau mungkin kakek saya atau nenek saya mungkin kena demensia ini, seperti itu dok? Iya, jadi gejala-gejala pada demensia itu pada awalnya adalah gangguan memori ya, gangguan fungsi memorinya terganggu, terutama justru memori jangka pendek ya, memori awal, memori informasi baru. Misalnya begini, gejala-gejala awal ya. Biasanya memori yang lama, memori yang sudah sangat lama itu masih bisa diingat untuk awal-awal ya, untuk awal-awal. Memori yang baru yang terlupakan, misalnya begini contohnya, lupa tadi anaknya sudah permisi pergi nih, mama atau papa saya pergi dulu. Nah dia lupa nih, anakku kemana ya, dicari, padahal tadi udah permisi nih, udah permisi pergi kerja atau pergi ke sekolah gitu ya. Itu jadi justru memori yang baru. Nah tadi dia lupa meletakkan sesuatu di mana gitu ya, itu memori baru gitu. Nah atau dia misalnya mau mengerjakan pekerjaannya, misalnya dia seorang pegawai atau dia seorang guru atau seorang dosen, dia mau mengerjakan sesuatu nih, lagi sedang berpikir mau menulis konsep apa, misalnya konsep belajar atau konsep berpidato atau apa, dia nggak bisa melakukannya, nggak mampu gitu. Jadi justru hal-hal yang baru yang pertama terganggu, itu yang harus kita waspadai gitu ya. Nah lama-lama nanti kalau sudah berat sekali ya hampir seluruh memori dia akan lupa gitu, tapi mungkin memori yang sangat lama dia masih bisa ingat. Nah di samping itu gejala yang lain adalah pada penderita demensia sering sekali daya tangkapnya juga terganggu. Daya tangkap, kemampuan menangkap sesuatu, kemampuan mengambil informasi yang baru terganggu. Kemudian gejala lain adalah problem solvingnya, kemampuan memutuskan masalah, kemampuan menyelesaikan masalahnya nggak bisa, terganggu dia. Padahal sehari-hari selama ini tidak ada masalah gitu. Lalu kemampuan berhitung sederhananya terganggu. Ya, kemampuan berhitung sederhana terganggu. Misalnya ya, selama ini dia tidak ada masalah dengan rekening di bank. Misalnya menghitung uangnya, menghitung berapa uangnya, berapa jumlah uangnya di rekening, tidak ada masalah. Tapi jadi bermasalah, nggak bisa menghitung. Padahal itu kan hitungan sederhana. Jadi hitungan sederhana pun dalam hidupnya mengalami gangguan. Nah, kemudian ada gangguan berbicara atau gangguan berbahasa. Jadi tidak mampu mengucapkan sesuatu ya. Misalnya dia mau bilang shampoo gitu ya, mau shampoo, mau bilang ngomong shampoo, tapi nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa ngomong awal-awalnya. Kalau pada senility, pada penuaan biasa, mungkin dia ngomong shampoo ini lupa apa ya, saya mau ngomong apa ya. Tapi ketika dia mencoba ingat lagi, dia bilang, oh ya shampoo. Nah, tapi pada orang demensia, karena terjadi afasia motorik, dia tidak bisa mengucapkan shampoo. Nah, kadang-kadang dia mengucapkan shampoo itu bilang begini, untuk rambut, nah gitu. Untuk cuci rambut gitu. Jadi nggak bisa bilang shampoo-nya, memang karena sudah ada gangguan berbahasa, afasia motorik gitu. Nah, itu gejala-gejala. Di samping itu, kita sering menemukan gejala, jangan lupa banyak sekali terjadi gejala emosi ya, ketidakmampuan mengendalikan emosi. Jadi pada pasien demensia seringkali terjadi depresi ya, depresi yang berat ya,
karena dia sangat tertekan dengan kondisinya ya. Jadi apalagi tuh pada awal-awal saat dia menyadari dia mulai mengalami gangguan, karena fungsi sehari-hari individu tersebut kan jadi terganggu. Iya. Ya. Terus ada depresi, ada gangguan emosi, mudah marah ya, bisa curiga atau paranoid kepada pasangannya ya. Tadi kan kemampuan berhitungnya juga terganggu, bisa hilang sama sekali malah. Nah, di samping itu individu dengan demensia kemampuan sehari-harinya juga terganggu, kemampuan yang biasa dia sudah bisa lakukan terganggu, misalnya makan, minum, mengambil makanan, terus ke toilet ya, BAB, BAK itu terganggu gitu. Bahkan beberapa pasien demensia yang sudah berat jadinya harus dipakai pampers karena ya pipis atau BAB atau BAK di celana gitu. Kadang-kadang awal-awal ya, pada awal terjadi mereka itu nyasar gitu. Bahkan bukan nyasar hanya di luar rumah, tapi nyasar di dalam rumahnya. Pertama-tama dia nyasar di dalam rumah bisa. Jadi mau ke toilet nggak tahu kemana gitu. Misalnya dia ada di kamarnya, dia mau ke toilet, tapi nggak tahu toilet ada di mana gitu. Karena gangguan visual spasial mereka kan terganggu juga ya. Fungsi visual spasial mereka terganggu juga gitu. Makanya orang demensia itu sering hilang gitu, sering hilang karena mereka bisa hilang karena mereka sering nyasar, nggak bisa pulang ke rumah gitu. Oke, sangat kompleks ya dok ya, gejalanya ya dok ya. Dari yang lupa menaruh benda sampai yang nggak bisa mengurus diri sendiri atau sampai kehilangan kemampuan untuk berbahasa seperti itu. Nah, jadi dok, kalau sudah terjadi yang seperti ini, kira-kira apakah gimana tata laksananya ya dokter? Kita bawa ke dokter spesialis kejiwaan seperti itu. Kalau di sini kan bisa menjadi pasiennya dokter seperti itu kan dok. Nah, untuk pengobatannya apa, ada obatnya ya dok? Ada obat yang secara khusus yang harus diminum, seperti diabetes kan harus diminum seumur hidup. Nah, untuk demensia ini bagaimana dokter obatnya? Iya, untuk demensia Alzheimer kita berikan obat ya. Jadi contoh, misalnya begini, tadi kan demensia Alzheimer itu karena kerusakan sel-sel neuron otak ya. Jadi karena ada kerusakan secara langsung atau kematian sel-sel otak secara langsung ya. Jadi neurotransmitter asetilkolin itu banyak yang rusak ya, banyak. Sementara asetilkolin ini dibutuhkan untuk daya ingat ya, kemampuan memori kita. Jadi diberikan obat inhibitor kolin esterase. Jadi kita berikan obat untuk menghambat penghancuran asetilkolin ya, kita berikan obat seperti itu. Nah, kita juga berikan B12 ya. Kita bisa berikan B12, dan kalau ada gejala-gejala lain seperti depresi, kita berikan antidepresan. Kalau ada gejala cemas, kita berikan anti cemas. Dan jangan lupa kalau ada gejala psikotik yang berat, individu tersebut sangat gelisah, kita berikan antipsikotik tentu dengan dosis yang rendah ya, untuk pasien-pasien kalau dengan usia yang lanjut gitu. Harus diperhitungkan dosisnya, jangan terlalu tinggi. Oke. Jadi obat-obat tadi yang sudah dokter jelaskan. Nah, untuk pengobatannya dokter, kapan, apakah ada waktu tertentu untuk dihentikan atau pasien ini akan menjalani pengobatan seumur hidup ya dokter? Iya, untuk demensia Alzheimer ya, karena terjadi kerusakan atau kematian sel-sel neuron otak yang cepat ya. Jadi dan ada penumpukan plak-plak di otak. Nah, tentu kita harus memberikan obatnya terus menerus ya. Nah, terus juga jangan lupa terapi lain ya, terapi lain yang harus kita perhatikan, terutama pada demensia juga yang vaskular ya. Jadi semua penyakit vaskular yang ada pada pasien itu kalau bisa diperbaiki ya. Misalnya yang hipertensi, tensinya harus diperbaiki ya. Pada penderita yang ada penyakit jantung, tentu kita harus bekerja sama dengan dokter spesialis jantung memperbaiki kondisi pasien ya. Yang penderita yang ada DM, kencing manis, gula darahnya harus terkontrol ya gitu. Dan ada jangan lupa ada rehabilitasi kognitif ya, ada latihan stimulasi kognitif untuk pasien yang bisa kita lakukan di rumah ya. Kita ajari caregiver untuk melatih pasien gitu. Stimulasi kognitif ini bukan untuk
menyembuhkan kembali pasien seperti semula, tapi untuk mencegah. Ya, jadi obat dan semua terapi kepada demensia itu adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih berat daripada lebih lanjut. Jadi kita cegah, progresivitasnya itu kita cegah, minimal fungsi orang tersebut bisa tetap, jangan terlalu cepat memburuk gitu. Jadi semuanya kita tidak bisa mengembalikan ke kondisi awal. Jadi pasiennya mungkin yang sudah lupa menaruh benda-benda yang tadi di tempat yang semula, itu hanya bisa dikembalikan dengan cara melatihnya ya dokter. Melatih di rehabilitasi seperti itu ya dokter. Nah, jadi ada rehabilitasi kognitif yang bisa dilakukan dengan beberapa cara. Itu tadi saya bilang stimulasi kognitif yang bisa kita latih. Misalnya melatih kembali bagaimana dia menggambar bentuk-bentuk, ya, bentuk awal-awal, misalnya bentuk bulat, segitiga, segi empat gitu. Lalu mencoba melatih dia mengenali kembali orientasinya, ya, memperbaiki sedikit orientasinya, latihan orientasi, misalnya latihan orientasi tempat, ya, ini di mana gitu. Terus latihan orientasi waktu, misalnya ini hari apa, setiap hari caregivernya harus memberitahu dia ini hari apa, tanggal berapa gitu. Lalu kita kasih jam gitu, bagaimana dia bisa melihat jam setiap hari bahwa ini jam segini gitu. Terus latihan mengenali bahwa ini pagi, ini sore, ini siang, ini malam gitu, latihan orientasi waktu seperti itu gitu. Oh iya, baik dokter. Jadi memang sangat diperlukan dukungan dari keluarga ya dokter ya, kepada penderita dari demensia ini sendiri ya dok ya. Nah, jadi kalau untuk keluarganya sendiri dokter, kalau memang sudah ada keluarga yang genetiknya seperti Alzheimer tadi, misalnya kakeknya sudah mengalami. Tadi kan sudah beberapa dokter paparkan pencegahan dininya seperti diet, kemudian aktivitas fisik dan lain-lain. Apakah ada lagi dokter yang mungkin, karena kan pencegahan ini sangat penting dok. Kalau misalnya sudah terjadi demensia, kita nggak bisa mengembalikan kayak kehidupan normal. Nah, perlu masyarakat yang teman-teman atau bapak ibu saudara-saudari yang menonton sore hari ini bisa tahu untuk pencegahan dini dari demensia ini sendiri itu. Ya, pencegahan dini dari demensia itu tadi ya, kita harus sadar bahwa kita harus menyadari bahwa apakah kita punya genetika terhadap penyakit demensia. Nah, yang kedua, lakukanlah pola hidup yang sehat sesehat-sehatnya. Tadi ya, berusahalah makan makanan yang sehat ya. Tadi diet Mediterania, jadi banyak makan sayur, buah-buahan, dan ikan daripada daging. Lebih banyak makan sayur, buah-buahan daripada mengkonsumsi karbohidrat. Nah, yang ketiga, jangan terlalu banyak kurang tidur ya, karena kurang tidur juga menjadi faktor resiko terjadinya demensia. Tidurlah dengan teratur dan tidurlah yang cukup. Pada orang dewasa, tidur yang cukup itu adalah 6-8 jam setiap hari. Ya, terus rokok ya, kalau bisa hentikan rokok atau kurangi. Ya, lalu apabila Anda memiliki penyakit-penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, DM, kencing manis, dan penyakit jantung lainnya, harus segera diterapi dengan baik supaya tidak menjadi faktor risiko yang terlalu cepat mengakibatkan kerusakan sel-sel di otak gitu. Lalu berolahragalah, melakukan aerobik teratur, rutin berolahraga secara teratur gitu. Lakukan gerakan-gerakan secara teratur setiap hari ya. Entah itu senam biasa, entah itu berjalan kaki ya. Itu harus kita lakukan. Oke. Jadi bisa dilakukan dengan pola hidup yang sehat, tidur yang cukup, menghindari rokok. Nah, rokok ini di masyarakat lumayan banyak yang merokok ya dokter. Jadi itu faktor risiko lain seperti jantung, hipertensi, DM itu harus dikontrol dan olahraga secara teratur. Nah, baik dokter, mungkin itu beberapa pertanyaan yang dari saya kepada dokter. Mungkin ada yang dari Zoom meeting ini yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada saat sore hari ini. Dipersilakan untuk pertanyaan. Atau mungkin mau di kolom chat juga tidak apa-apa.
Bisa ya dok ya buka ruang pertanyaan di room chat dokter? Boleh saja, boleh, Ya. boleh. Ya. Dan mungkin dari pertanyaan saya mungkin ada yang masih kurang atau mungkin masyarakat masih nanti bisa diedukasikan lebih lanjut lagi yang secara umumnya seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Yang mau saya tambahkan informasi mungkin izin ya, Yesi, ya, dok. bahwa ya, kita dok, tidak, dok. ya bahwa kita tidak boleh lupa ketika ada satu penderita demensia, ya misalnya demensia Alzheimer, satu penderita demensia di rumah, maka jangan lupa bahwa akan ada pasien kedua yang namanya caregiver. Caregiver dari pasien demensia adalah pasien kedua kita. Jadi pasien pertamanya adalah pasien demensianya sendiri, pasien kedua adalah caregiver. Kenapa? Karena caregiver itu adalah supporter yang paling penting terhadap pasien demensia ini. Dia menjaga, mengurus tiap hari, menolong kehidupannya. Kenapa? Karena pasien demensia itu fungsi sehari-harinya sudah terganggu. Fungsi makan, bahkan fungsi menelan bisa terganggu loh. Jadi fungsi menelan bisa ikut terganggu. Iya, misalnya tidak bisa lagi menelan makanan yang terlalu keras, ya. Jadi harus makanannya lunak gitu. Jadi atau dia minum tablet tidak bisa lagi dengan tablet yang utuh, harus digerus, dihancurkan gitu. Jadi ingat bahwa ketika ada satu penderita demensia di rumah, maka akan ada satu lagi penderita pasien yang kedua, yaitu adalah caregiver-nya. Nah, banyak sekali literatur internasional yang mengatakan bahwa justru caregiver dari penderita demensia Alzheimer itu lebih sering meninggal duluan dari penderita Alzheimer-nya sendiri. Jadi caregiver-nya, banyak literatur yang mengatakan, literatur internasional penelitian mengatakan caregiver dari penderita demensia Alzheimer itu lebih meninggal duluan justru dari pasien Alzheimer-nya. Kenapa? Karena faktor stres yang begitu berat, faktor stres. Bayangkan ya, misalnya suaminya yang kena Alzheimer atau istrinya yang terkena Alzheimer, istrinya. Nah, dia harus mengurus pasangannya ini terus sampai berpuluh-puluh tahun dengan kondisi yang tadinya pasangannya ini bisa banyak hal ya, makan bisa ambil sendiri, sekarang makan harus diurus, minum harus diurus, mandinya harus diurus, kemudian semuanya harus diurus, ke toilet harus diurus, atau dipakaikan pampers, dan benar-benar tidak mengenali si pasangannya ini. Kan tadi sudah ada gangguan memori kan? Iya, tidak dokter, mengenali anggota keluarga. Iya. Jadi karena faktor stres yang begitu berat, jadi si caregiver ini tidak tahan gitu. Jadi kita harus ingat bahwa dokter yang menangani penderita Alzheimer, ingatlah bahwa Anda tidak punya satu pasien, tapi Anda punya dua pasien, yaitu caregiver-nya. Gitu. Pasien kedua adalah caregiver yang harus kita perhatikan. Ya, jadi yang caregiver-nya ini yang benar-benar harus memiliki komunikasi yang baik dengan dokter yang menangani si pasien yang pasien yang sebenarnya ya dokter ya, pasien Alzheimer ini harus benar-benar harus benar-benar bertanya kepada dokternya, dan mungkin ketika pasien caregiver-nya ini stres, beliau yang harus konsultasi dengan dokter yang menangani juga, seperti itu ya dokter. Iya, jadi dokter yang menangani pasien Alzheimer, jangan lupa bahwa Anda punya caregiver sebagai pasien kedua gitu. Itu yang harus kita ingat. Kadang-kadang dokter seringkali menangani pasien Alzheimer, ya fokusnya kepada pasiennya aja, tapi caregivernya nggak diperhatikan bahwa caregivernya udah depresi sebenarnya. Caregiver itu paling sering depresi gitu. Iya, apalagi kalau misalnya pasiennya demensia kemudian hanya tinggal berdua seperti itu ya dok. Iya, itu betul. Depresinya pasti sangat berat gitu ya. Bagi orang anak-anaknya mungkin udah pergi, udah berkeluarga, jadi hanya ibu atau bapaknya saja yang mereka berdua saja di rumah. Iya betul. Jadi si caregiver ini harus kita perhatikan juga, karena caregiver seringkali justru lebih tertekan, lebih stres dari pasiennya sendiri gitu. Karena karena banyak literatur mengatakan, tadi saya bilang, justru si caregiver sering meninggal duluan karena tekanan yang begitu berat gitu. Iya dokter. Oke, baik dokter. Nah, mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya dok. Dari sini mungkin masih belum ada pertanyaan dari yang di room meeting ini.
Namun sebelum menutup acara kita pada saat sore hari ini, mungkin dokter ada beberapa pesan kepada pasien yang caregiver lah khususnya, karena pasiennya kan mungkin gangguan kognitifnya sudah terganggu, tapi yang paling penting itu di caregivernya. Mungkin ada pesan-pesan yang kebetulan mungkin akan ditonton oleh keluarga penderita yang mengalami demensia, dokter. Pesan-pesan yang dari dokter sebagai ahli di kejiwaan, dokter, dipersilakan, dok. Ya, yang saya mau pesankan kepada caregiver adalah ketika ketika menjaga atau merawat pasien demensia, sebaiknya Anda juga harus memperhatikan suasana hati perasaan Anda sendiri. Ya, jadi kalau sudah tertekan, sebaiknya ya konsul ya, karena kalau kita ingin merawat pasien demensia, maka kita pun harus sehat gitu. Kalau kita sangat tertekan, sudah depresi, maka kita tidak efektif merawat orang yang akan kita rawat. Ya, jadi dan ini penting untuk diketahui oleh dokternya. Ketika seorang dokter menangani satu pasien demensia, bahwa caregiver adalah pasien kedua. Ya, lalu untuk masyarakat yang saya mau tekankan di sini adalah kita sebenarnya punya beberapa alat atau cara untuk menguji apakah anggota keluarga saya ini hanya pikun biasa atau yang kita sebut senility tersebut, atau memang ini demensia gitu. Nah, jadi kita cara mengujinya adalah pertama, perhatikan anggota keluargamu, ayahmu, ibumu, kakekmu atau nenekmu, apakah selalu membicarakan tentang dirinya berulang-ulang dalam satu waktu. Ya, apakah selalu membicarakan tentang dirinya? Lalu apakah selalu menanyakan persoalan yang sama berulang-ulang dalam satu waktu? Ya, apakah sudah mulai menunjukkan semakin banyak lupa, terutama untuk hal-hal yang baru terjadi? Misalnya tadi itu yang anaknya sudah permisi pergi, tapi dia lupa anaknya di mana. Ya, lalu apakah sudah sering lupa menaruh barang, terutama meletakkan barang di tempat-tempat yang tidak seharusnya diletakkan? Kalau hanya lupa taruh di mana, misalnya kita taruh di satu tempat, ya tapi tempatnya mana, masih mending. Ini tapi tidak. Misalnya tadi kunci ditaruh di freezer, kulkas, jam tangan ditaruh di kulkas, setrikaan disimpan di dalam kulkas. Nah, itu kita harus hati-hati ya, itu tanda-tanda awalnya ya. Lalu apakah selalu perlu diingatkan untuk melakukan tugas hariannya yang seharusnya itu sudah biasa dia lakukan? Misalnya makan, mandi, minum, berpakaian, ganti pakaian. Apakah dia harus selalu diingatkan? Gitu ya. Apakah sekarang ini selalu melupakan janji yang sudah dibuatnya? Misalnya kan ada janji arisan. Apakah dia selalu lupa? Padahal janji itu rutin, biasa dia hadiri. Ya, misalnya dia janji pengajian, ada janji arisan, atau janji pertemuan dengan teman, dengan kelompok ya. Nah, kalau sudah sering melupakan itu harus aware. Nah, apakah sering nyasar atau padahal sering melewati jalan tersebut? Itu adalah jalan yang sering dia lewati, misalnya ke kantor, pulang ke rumah, ke kantor, pulang ke rumah, tapi sering nyasar, padahal dia biasanya tidak pernah seperti itu. Nah, itu harus waspada ya. Apakah sudah mulai menunjukkan hilang minat terhadap hal-hal yang biasa dia sukai? Ya, misalnya dia suka menyanyi, suka mendengarkan musik, suka merajut, suka menjahit. Nah, tapi dia sudah mulai meninggalkan itu semua. Nah, itu harus waspada, ya. Apakah sudah mulai membutuhkan bantuan dalam hal-hal tertentu yang sifatnya sangat sederhana? Tadi mengambil makanan, mengambil minumannya, mengganti pakaiannya. Karena apa? Karena ketika kita mengganti pakaian kita, fungsi visual spasial kita kan harus baik. Nah, apakah dia harus mendapat bantuan? Nah, itu harus hati-hati, waspada. Ya, apakah sudah mulai sering mudah marah, ya, mudah mengamuk atau merajuk, ya? Apakah mulai sering menunjukkan kebingungan di mana ini? Ya, misalnya dia berada di suatu tempat yang biasa dia ada, tapi dia tidak tahu ini saya ada di mana, ya. Lalu apakah sudah mulai terlihat cemburu ya kepada pasangannya? Cemburu, sedikit-sedikit cemburu, ya. Lalu apakah sering menunjukkan kecurigaan kepada pasangannya atau orang di rumah? Misalnya curiga uangnya diambil, curiga uangnya hilang. Padahal mungkin kemampuan berhitungnya yang sudah tidak ada atau berkurang, ya.
Iya, itu yang harus kita waspadai ya. Tadi apakah sering hilang? Iya, sering hilang atau sering tersesat gitu ya. Terus apakah dia sudah mulai sering tidak bisa mengucapkan beberapa benda yang biasa dia pakai itu sehari-hari. Tidak mampu mengucapkan benda yang itu padahal sudah biasa dipakai sehari-hari seperti piring, gelas, sendok, garpu, bolpen kalau dia seorang guru, atau buku, laptop, handphone, atau mungkin mengucapkan handphonenya saja yang setiap hari dia pegang, dia sudah lupa gitu mengucapkannya. Nah itu kita harus waspada gitu. Apakah ini sebuah gangguan? Itu yang saya mau aware kepada keluarga. Jangan sampai ini dianggap suatu hal yang biasa gitu. Iya, jadi banyak tadi ya dok ya untuk ibaratnya screening atau pemeriksaan awal. Mungkin nanti Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton bisa dicatat satu-satu, kemudian bisa diingat seperti itu, karena ilmu ini sangat bermanfaat untuk semakin dini kita mencegah atau semakin dini kita menangani demensia ini, maka semakin sedikit seperti itu ya dok yang rusak sel dari otak kita, sehingga kualitas hidup dari penderita juga masih bisa kita pertahankan seperti itu ya dokter. Iya, setidaknya kita setidaknya fungsi dari individu tersebut tidak terlalu cepat menurun. Jadi dari yang saya sebutkan tadi ya Yesi, tiga saja ada di dalam keluarga kita harus aware, tiga saja saja ada gitu, kita harus aware. Iya dokter, dari 3 yang dokter katakan tadi ya dokter ya. Iya. Baik, itu tadi Bapak Ibu saudara-saudari yang bisa kami sampaikan kemudian mengenai demensia ini. Jadi saya sebagai moderator izin menyimpulkan mengenai beberapa beberapa poin mengenai talk show kita pada sore hari ini, yaitu demensia ini merupakan suatu penyakit yang dari sel otak itu sendiri ya dokter, berbeda dengan pikun. Kalau pikun berbeda dengan pikun. Kalau pikun karena penuaan, tapi kalau untuk demensia ini sendiri, dia itu disebabkan karena memang terjadi kerusakan dari sel otak itu sendiri sehingga memori terganggu. 3 kelompok besar yang menyebabkan demensia ini, yang pertama yaitu penyakit Alzheimer, di mana ini genetik. Kemudian demensia vaskular ini terjadi karena ada penyakit yang mendasari seperti hipertensi, diabetes, kemudian hiperkolesterol dan lain-lain. Nah ini yang harus kita jaga untuk mencegah terjadi demensia, karena kalau udah terjadi faktor ini termasuk faktor yang bisa kita cegah ya dokter ya. Kemudian untuk gejala-gejala demensia ini dari yang ringan tadi seperti lupa menaruh benda-benda pada tempatnya sampai yang dokter sebutkan tadi harus diwaspadai supaya kita bisa membawa atau mencegah ini progresivitasnya itu lebih lanjut agar kualitas hidup dari si penderita ini bisa dipertahankan. Kemudian yang paling penting untuk mencegah demensia, karena demensia ketika sudah terjadi kita tidak bisa mengembalikan kondisi awal. Yang harus kita lakukan yaitu menjaga pola hidup yang sehat, diet tinggi sayuran, kemudian lebih banyak makan ikan, kurangi karbohidrat dan daging-daging yang meningkatkan kolesterol, kemudian jam tidur harus cukup, untuk dewasa itu 6-8 jam, kemudian hindari merokok. Untuk faktor-faktor risiko seperti DM, hipertensi itu harus terkontrol dan harus rajin berolahraga. Seperti itu ya dokter ya? Iya, betul sekali. Mungkin ada tambahan lagi dokter sebelum kita tutup acara kita sore hari ini dok? Ya, yang saya mau tambahkan adalah kepada masyarakat, kalau menonton yang sudah menyaksikan video ini, mungkin Anda menyaksikannya sekarang atau secara live atau nanti berikutnya, saya anjurkan jangan ragu. Kalau sudah tadi ada tanda-tanda yang saya katakan 3 saja, itu Anda harus sudah waspada dan membawa berobat keluarga Anda ya. Jangan takut berobat kepada psikiater, kepada dokter spesialis kedokteran jiwa. Tidak usah melakukan stigma, tidak usah menganggap bahwa yang berobat ke psikiater itu adalah orang tanda kutip orang gila, bukan. Benar dok, karena masyarakat banyak sekali yang seperti itu dokter. Tidak perlu menstigma, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Justru seharusnya kita harus membawa dengan cepat, karena tadi semakin cepat ditangani, kita akan bisa mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut, progresivitasnya bisa
ditahan atau dihentikan. Minimal fungsi sehari-hari orang tersebut masih bisa kita pertahankan gitu. Jadi tidak cepat kerusakannya, bisa dicegah gitu. Kerusakannya tidak terlalu cepat gitu. Oke, mungkin Dok, nanti kan ini kan kita akan upload di YouTube, kemudian yang akan menonton mungkin bisa, kalau masih kurang-kurang pertanyaan, bisa di kolom komentar di YouTube, nanti mungkin dokter juga bisa memberi informasi melalui menjawab itu, bisa ya dokter ya? Boleh ya Dok ya? Silakan, untuk masyarakat yang menonton yang menyaksikan acara ini di YouTube channel kami, ya bisa menulis pertanyaan atau berkonsultasi. Silahkan berkonsultasi di kolom komentar dan kami akan menjawab semua pertanyaan yang Anda perlukan gitu. Ya, baik dokter. Terima kasih banyak ya dokter atas informasinya sore hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya dan terima kasih untuk ilmunya, sangat bermanfaat bagi saya, bagi yang menonton acara ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang memerlukan informasi mengenai demensia. Mungkin pikun biasa padahal itu demensia, atau mungkin itu hanya pikun biasa dianggap demensia, jadi udah bisa membedakan antara keduanya. Dan terima kasih banyak dokter ya, selamat beraktivitas kembali. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah yang menonton juga semoga sehat selalu. Kita nanti ketemu di talk show selanjutnya dokter ya, tentang topiknya masih dibicarakan masih rahasia ya dokter ya. Ya, kita akan sering-sering melakukan edukasi ya dok ya, mengenai penyakit-penyakit kejiwaan ya dok. Dokter semangat sekali untuk edukasi. Senang hati, dengan senang hati. Nanti kita akan angkat beberapa topik yang mungkin memang sering terjadi di masyarakat, atau mungkin masyarakat masih belum tahu. Nah, apa topiknya nanti rahasia gitu ya dok ya. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter, terima kasih pada yang menonton. Nantikan. Terima kasih Esti. Sama-sama dokter. Terima kasih pada yang sudah menonton acara ini, dan tunggu mengenai video-video kita selanjutnya. Dan mungkin dok ada pesan, jangan lupa like, komen. Oh ya, untuk pemirsa yang budiman, silakan Anda nanti subscribe dan like dan komen di kolom chat atau kolom komentar. Subscribe dan klik loncengnya, karena apa? Nanti kami akan memberikan terus informasi-informasi yang terupdate tentang kesehatan jiwa dan tentang gangguan jiwa gitu. Dan bila perlu share video ini kepada saudara, teman, sahabat, keluarga, supaya mereka juga memiliki informasi dan tidak terlambat menangani apabila anggota keluarga mereka memerlukan pertolongan. Iya dok, sip. Karena berdasarkan yang tadi dokter bilang, kalau berobat ke spesialis kejiwaan yang tanda kutipnya stigmanya dibilang ODGJ seperti itu dok, padahal tidak semua. Nah, disinilah di channel kita inilah kita kasih tahu mengenai beberapa informasi yang harus diketahui, bahwa tidak semua orang yang berobat ke spesialis kejiwaan itu stigmanya buruk seperti itu. Nah, jadi sekian dulu pertemuan kita pada saat sore hari ini. Nantikan video-video kami yang selanjutnya. Semoga sehat selalu, tetap protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan semoga kita tetap sehat. Selamat sore.